Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction, yaitu Santun TV. Ini ada judul terbarunya Misteri Lilin Merah. Keren banget ya, Misteri Lilin Merah. Ini dari bau-baunya kayaknya beraroma mistis dia, bre ya, kayaknya sih. Tapi ya kayak gimana ya, saya juga penasaran karena saya juga belum nonton sama sekali ya, bre ya. Buat teman-teman, terima kasih yang udah support channel ini ya, dan yang mau support linknya di deskripsi ya, bre ya. Dan semoga channel ini tahun ini ya, bre ya, tinggal berapa bulan lagi sih, udah habis tahun ini akhir tahun ya, 10, 11, 12 udah habis ya. Mudah-mudahan bisa tembus 100.000 subscriber pertama gitu ya, bre, amin ya. Ya sabar ya. Oke, langsung aja kita ke channel Santun TV, let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton kita like terlebih dahulu ya, Misteri Lilin Merah part 1-nya. Dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Anggaran proyek sudah saya ACC. Hore! Minggu depan kita sudah bisa kerjakan. Hore! Wih, makanannya enak-enak. Hore! Tapi dananya gak dikorupkan. Goblok. Wahai Pak pejabat, siapakah orang pendek yang mulutnya berisik seperti peringatan sabuk pengaman? Oh, ini asisten baruku, namanya Bagas. Biasalah orang baru, tapi saya kan hanya... Bagas, diam! Orang jujur disangka goblok. Orang bekerja dengan benar disangka apa ya, kayak nggak guna gitu loh. Jadi, bre, di tahun ini orang yang politikus-politikus yang curang itu yang lebih dibanggakan oleh orang-orang ya. Dengan cara halal apapun pasti akan selalu dibenarkan. Bahkan walaupun parti-parti mereka itu melakukan kesalahan tetap dibenarkan sama anggota-anggotanya tentunya. Contohnya di daerah sini banyak banget, bre, kayak gitu. Lanjut. Bagas, kamu buatkan kopi untuk kami berempat. Oke, siap bos. Punya aku tolong banyakin gulanya ya. Tapi bos, apakah bos tidak takut kena diabetes lalu potong kaki? Bagas, diam. Oke. Cepat buatkan kopi. Oke bos, dikasih tahu kok. Jadi intinya mulai minggu depan anggaran dana pembangunan desa pompa-pompa akan cari ke rekening desa. Dan Pak kontraktor mulai bekerja. Benar sekali, Pak. Saya adalah kontraktor yang akan membangun jembatan desa pompa-pompa. Saya adalah akuntan yang akan membantu pembukuan keuangan pembangunan jembatan desa. Saya selaku kepala desa pompa-pompa sangat berterima kasih atas kerja keras kalian. Jadi ini anggota korup nih. Gimana bagi kuenya nih? Tuh kan? Kami serahkan saja ke Bapak Kepala Desa. Apapun hasil pembagiannya akan kami terima dengan ikhlas. Kalau gitu, saya 60%, kalian 40%. Kurang, Pak. Saya 70%, kalian 30%. Besarin dikit dong, Pak. Saya 95%, kalian. Nama anjing. Gimana kalau kami 50%, Bapak 50%? Biar adil. Skuy gas lah. Kopi datang. Wah, pas sekali. Mari kita minum kopi segar dan nikmat untuk berakhir kerjasama kita ini. Bagas, kasih kopi ke mereka semua. Siap, bos. Waduh, jatuh. Tumpah deh kopinya. Dasar asisten gak becus. Ngantarin kopi aja tumpah. Mohon maaf, bos. Saya tidak sengaja menumpahkan. Bagas, diam. Oke, untung masih ada satu. Buat aku aja ya, aku haus. Gimana, bos? Apakah gulanya, cu? Bagas, diam. Salah lagi. Bagas, mana dokumen pelaporan pencairan dana yang kemarin kau bawa? Ini bos. Ini kamu edit. Tiap item kamu kurangi 10 juta. Totalnya kurang 3 miliar. Nah, setelah itu kita ajukan lagi penambahan dana. Bos, bukannya ini sama saja memanipulasi dan korupsi ya? Bener banget. Ini gimana saya bisa balik modal? Tuh kan, nyalon aja mereka pakai modal gitu loh. Nyalon aja mereka pakai modal, bre, ya. Tapi bos kan udah digaji dengan tinggi dan mendapatkan fasilitas mewah. Nanti setelah gak menjabat lagi kan aku kembali miskin ya. Jadi selama menjabat, aku harus memanfaatkan posisi ini seoportunis mungkin. Aduh, koruptor. Tapi kalau gak menjabat lagi kan bos masih dapat dana pensiun. Dana pensiun kecil macam tungau. Gimana bisa memenuhi nafsu hedonku? Nafsu hedon lagi. Tapi kan, Bagas, diam. Kamu nurut saja sama perintahku.
Kamu mau sukses nggak kayak aku? Mau, bos. Ya udah, saya mau kerja dulu. Apa tuh? Lilin. Kok ada lilin merah? Bos malam ngepet ya? Apa kau lah ngepet? Mana mungkin aku mau ngepet? Uang haram tuh. Lah bos, korupsi emangnya bukan uang haram. Bagas, diam. Cepat Pejabat bersihkan selalu lilin ini. benar. Oke. Ada-ada saja. Siapa yang naruh lilin di kantor? Bagas, buatkan saya kopi dengan gula yang banyak ya. Siap, bos. Ini kena diabetes Ini, lama-lama loh, Bos. bos. Kopi dengan gula sebanyak 5 kilo udah siap. 5 Silakan kilo. Oh, bos. Kenapa bosnya? Oh, keracunan. Oh, oke, bre ya. Jadi bosnya keracunan. Mungkin karena kopi yang diminum di awal tadi. Dan anehnya kok ada lilin merahnya. Waduh, lanjut aja ke part 2-nya, bre. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di part 2-nya. Seperti biasa kita like dulu ya misteri lilin merah part 2-nya. Bagas masuk lingkaran setan. Oke, langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Apa? Pejabat negeri ini ditemukan mampus. Maksud saya metong. Maksud Metong. saya meninggal di kantornya. Wah, gimana nih? Proyek kita apakah masih didanai? Tapi duitnya udah pasti cair kan? Oh, minggu depan udah masuk rekening desa kok. Hore! Kok huri nggak ada belangsung kawannya sama sekali ya? Kalian ini teman-temannya, bos. Kok gak ada yang simpati sama Bagas, diam. Jadi kapan kita mulai garapnya? Bisanya kepala desa marahin pejabat. Minggu depan kita mulai, Pak. Saya sudah di pembukuan nih, Pak. Bagas, siapa kepala desa? Karena bosmu sudah ninggoy, maka kami akan merekrutmu sebagai bagian dari tim kami. Kamu bantu mengawasi pencairan dana. Nanti kamu juga dapat bagian kok. Tapi saya takut nanti jadi kasus yang akan menyeret saya. Aman. Kalau ada apa-apa, kita akan punya tumbal. Siapa? Siapa tuh? Kamu. Ya ogah lah. Kok aku sih? Ogah lah. Ya, karena kau anak buahnya pejabat negeri Otni. Dan kamu sudah tahu semua rencana kami. Kalau kau keluar dari proyek ini, kamu adalah pengkhianat. Nah tuh kan, begini bre, Kamu kalau sudah orang udah awas bergabung sudah sama terserah orang dalam pusaran sesat-sesat ini. kayak gini. Dan kau tak bisa keluar sesuka hati. Apalagi bosmu dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Bisa saja kau jadi target berikutnya. Nah, Kau akan ini jadi ikutkan kacau kami. kalau kayak gini bre. Mendapatkan keuntungan bersama. Dan kita akan berfoya-foya. Apabila kau menolak, maka kau akan dijadikan tumbal. Udah serba salah nih Dan bre. kalau kau berani membocorkan Diancam semua ini, masalahnya. maka kau akan mati. Jadi Jahat banget ya pejabat-pejabat kayak gini bre, oknum-oknum pejabat kayak ini jahat. mau dapat duit enggak? Mau dong mau. Tapi aku Bagas, diam. Apa? Pejabat negeri Odi ditemukan mampus. Maksud saya metong. Metong. Maksud saya meninggal di kantornya. Kemarin malam kami mendapatkan laporan dari asistennya. Serip okni bre. Pejabat negeri Odi itu mampus. Maksud saya cosplay bangke. Maksud saya tidak alam. Meninggal. Oh ya, meninggal. di Ya kantornya. meninggal. Bingung Lantas apa semua. yang ditemukan di TKP? Tidak ada, Pak Hakim. Pejabat itu ditemukan meninggal karena sakit jantung. Wah, ajab tuh, ajab. Secara gak langsung ya bre, ketika ada pejabat korupsi, oknum-oknum pejabat korupsi, maaf jika metongnya, meninggalnya mungkin karena kecelakaan atau sakit parah atau gimana, banyak yang senang malahan bre ya, katanya sih gitu. Lanjut. Dan kami menemukan adanya lilin merah di TKP. Wah, ngepet tuh, ngepet. Wah, sumber uang haram beliau juga banyak ya. Pak Hakim Negeri Otni, ingatkah engkau dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi 5 tahun lalu? Yang mengakibatkan satu kantor karyawan BUMN Negeri Otni meninggal semua? Ya, aku ingat. Di TKP kami juga menemukan lilin merah. Nah, kok sama ya? Ada benang merahnya dengan kasus sebelumnya ya. Benar sekali. Kasus yang sangat keji. Sampai sekarang pelakunya masih misterius dan tak dapat ditemukan. Baiklah. Mohon bantuan Bapak Sheriff untuk menginvestigasi kasus ini. Kami akan mengamankan dulu asisten dari pejabat negeri Otni yang telah mampus. Maksud saya. Kepala desa tuh. Sungguh Sebel banget nikmat kepala sekali desa minuman korup ini. nih. Sama kayak Lebih nikmat lagi duit yang akan kudapat. Aduh, dingin sekali udara di sini ya. lu juga Apa itu? lilin merah. Oh, jadi target dia. Siapa yang nyalakan lilin di sini? Pasti ada warga desa yang ngepet. Tapi tak apalah, aku bisa menghangatkan diri di sini. Hangat sekali.
Apa tuh? Siapa ya Bre? Cepat banget. Mungkin aku lagi mabok, makanya halusinasi. Siapa tuh? Apakah kau hantu pejabat negeri yang minta jatah? Minta Jangan sekarang jatah. dulu dong. Sempet-sempetnya Jangan mikir dulu gitu. peluangnya cair. Ampun, jangan sakiti saya. Semua akan kuberikan untukmu. Kecuali duit proyek. Sempet-sempetnya. Kau tidak. Wih. Langsung diban. Ini Pak, asisten pejabat negeri nih. Silakan duduk. Siapa nama Anda? Nama saya Bagas, Pak. Bagas. Apakah benar kemarin malam engkau bersama dengan Bapak pejabat negeri Otni? Oh, benar, Pak. Saya bersama dengan beliau tadi malam. Tapi bukan aku yang membunuh beliau, Pak. Bagas, saya belum sampai di sana. Sumpah, Pak. Saya juga kaget sekali melihat bos saya mampus. Maksud saya pindah alam. Maksud saya metong. Bagas, diam. Lantas apakah engkau Kasian melihat banget dari sosok yang tadi dia. mencurigakan yang kemungkinan mengintai bosmu? Tidak ada, Pak. Di ruangan itu hanya ada saya dan Bapak pejabat negeri Otni. Apakah kau menemukan barang yang aneh? Ada, Pak. Sebelum Bapak pejabat meninggal, ada sebuah lilin merah yang terletak di mejanya. Lantas kemana kau saat itu? Saya disuruh buat kopi, Pak. Gawat, Pak Hakim. Kami mendapatkan kabar buruk. Apa itu, Pak Serif? Kepala desa meninggal dunia, Pak. Apa? Nah, ketambahan lagi. Tidak. Bapak kepala desa. Histeris jadinya. Bagas, diam. Bagas dia. Wah, meninggalnya tragis juga ya. Lihat itu. Lilin merah lagi. Wah, ini kan lilin yang sama di kantor pejabat negeri Otni. Bagas, diam. Jangan pegang barang bukti. Oke. Aduh, rusak deh barang buktinya. Sidik jarinya kecampur deh. Aduh, maaf, Pak, maaf. Bagaimana kalau kita leburkan lilinnya, lalu buat lagi? Dengan begini, sidik jariku jadi hilang. Bagas, diam. Pak Serif, Ribet banget lihat nih, ini. Bagas. Botol minuman ini bisa menjadi barang bukti kedua. Kira-kira apa isinya ya? Bisa jadi itu adalah air putih biasa. Atau mungkin air keras. Tidak mungkin. Kalau dia disiram air keras pasti kulitnya melepuh. Bener. Jangan-jangan. Wah, rupanya ini alkohol, Pak. Bagas, diam. Bagas, gua tahu, gua paham maksud lu apa. Maksud lu memang baik ya. Tapi nggak gitu caranya. Soalnya kalau ada kejadian kayak gini, pihak keamanan itu sudah ada prosedur yang harus dijalani. Jangan main asal comot dan pegang, apalagi lu minum, Bagas ya. Aduh, Bagas ya, kelanjutlah. Aduh. Loh, bukannya kalian bingung ya ini cairan apa? Ya aku langsung minum aja untuk memastikan. Gak langsung diminum juga, goblok. Cairan ini harus diuji di laboratorium. Kalau seandainya itu beracun gimana? Maka kau akan mati. Tuh kan. Aku gak mau mati. Tidak. Bagas, diam. Pak Hakim, Ribet kau yang banget nih bertanggung jawab bocah. nih. Kau yang mengajak dia ke sini. Aduh, saya mengajak dia ke sini untuk merekognisi kepala desa. Ya sudahlah. Kami sekarang akan membawa jasad kepala desa untuk diotopsi. Saya bantu gotong jasadnya ya. Bagas, diam. Kalau saya bantu untuk... Bagas, diam. Bagas, diam. Loh, saya kan... Dia kan udah diam, Pak Bambang ya. Bagas, diam. Kasian banget. Nah, aku menang. Main kelereng ya. Tono jadi punyaku. Kuli Miguel dan Thomas jadi punyaku. Sial, aku bisa kalah sama bocil mulut rusak. Ye. Semua guli-guli ini milikku. Wah, udah gak ada guli nih. Beli aja sama aku. Aku masih banyak guli. Woi. Tapi guli-gulimu udah kotor. Dan ada yang pecah. Masa sih? Ini kan guli bagus. Sudah sesuai standar negeri Otni. Oke. Nah, kami beli saja di toko lain. Nggak boleh. Impor minyak cuma boleh lewat aku. Salah. Beli guli cuma boleh lewat aku. Nggak gitu ya, nggak gitu ya. Kalau ada toko lain, why not? Jangan maksa-maksa ke satu tempat gitu ya. Gue paham sih maksudnya arahnya kemana nih ya. Serkas monopoli. Halo bang. Ya halo dek. Nama abang siapa? Abang kok tampaknya murung. Namaku Bagas. Aku gak apa-apa kok. Ayo abang ceritakan saja. Nggak apa-apa kok. Ada masalah jangan dipendam. Oke. Aku merasa diriku gak berguna. Apa yang aku perbuat selalu salah. Aku gak mampu melawan bosku dan menghentikannya dari perbuatan jahat. Lalu circleku dipenuhi orang toksik. Aku muak. Bagas diam.
Nggak juga lu gituin ya, bocah-bocah satu. Ya aduh, ya masuk akal ya. Udahlah, dipendam aja lah masalahmu tuh, Bang. Maaf, sebenarnya saya tadi dimarah sama Pak Hakim dan Pak Serif Negeri Otni. Loh, kenapa emangnya? Aku merusak barang bukti. Guys, aku dapat berita bahwa si lilin merah berkeliaran lagi. Apa? Silit merah. Lilin goblok. Oh ya, maaf Tipo. Lilin bukan silit merah, bukan silit tuh mah pantat ya. Apa itu lilin merah? Lilin merah adalah sebutan untuk seorang pembunuh berantai yang pernah menghantui negeri Otni beberapa dekade lalu. Oke. Sosoknya sangat misterius. Tak seorang pun yang pernah berjumpa dengan dirinya. Rumor yang beredar mengatakan bahwa dia adalah mantan karyawan BUMN negeri Otni yang menghabisi pimpinan dan rekan kerjanya. Oke. Dan di setiap kali aksinya, dia selalu meletakkan sebuah lilin merah di tempat korban. Oleh sebab itu, kasus-kasusnya disebut dengan misteri lilin merah. Bre, gue gua paham, gue dari kemarin tuh udah searching masalah ini ya, masalah lilin merah ini ya, kejadian lilin merah ini. Apakah memang pernah terjadi di dunia nyata, Bre? Kalau ada yang tahu komentar ya, Bre ya. Gue mau teliti lebih lanjut, Bre. Kayaknya ada hal yang menarik kalau memang ini benar pernah terjadi di dunia nyata gitu ya. Kalau misalnya ada yang tahu ya, spill di komentar ya, Bre ya. Lanjut, Bre. Korbannya adalah orang-orang terlibat dalam kasus korupsi. Keren banget tuh. Bagus dong kalau dia muncul lagi. Bisa bersihkan koruptor dan konco-konconya. Setuju sih. Wah, seram sekali. Seram. Kasihan banget dia. Jadi ini kantor parlemen negeri Otni rusak karena Sunhore kemarin ya. Ini mah biaya perbaikannya. Ini sonorek gara-gara ultinya si robotnya saudaranya si Tono ya. Lupa gua namanya sampaikan ya. Cuma 100 juta, tapi kok anggarannya 3 miliar. Oh iya lupa, ini kan base camp penyamun negeri Otni. Masa bodoh lah, yang penting kau dapat duit. Oke. Waduh, ada bagus lagi. Oi buah kundur, jalan hati-hati dong. Maaf, aku gak sengaja. Aku lagi panik. Panik kenapa? Apakah kau tak mendengar kabar adanya si lilin merah yang kembali menghantui negeri Otni? Apa? Katanya dia akan membunuh orang-orang yang terlibat korupsi. Oke. Apa? Aku takut kita dijadikan bangsa berikutnya. Apa? Ketawa dia, Bre. Tapi feeling gue, jangan-jangan si Bagas ini adalah lilin merah, Bre. Feeling gue sih. Udah, puas ketawanya. Bodoh sekali kau Bagas. Tahayul gitu saja kau percaya. Tahayul. Iya bodoh. Itu hanya cerita karangan yang menakut-nakuti orang agar tidak korupsi. Sama cerita gitu saja kau takut. Oke. Oh, begitu ya. Bagas. Mau saja kau dikibulin sama cerita konyol. Makanya sekolah tinggi-tinggi dong. Biar gak gampang Apa? Bang, ada apa bang? Kenapa mukamu jadi pucat? Di belakangmu. Wah, Tidak. bersambung berempat. Bagas diam. Bagas diam. Kamu jangan Faisal urusin ikut mobil saya dong. investigasi. Urus saja dirimu. Gak mau ah. Saya mau parkir Tumben di dia mana muncul. saja suka-suka saya. Gak mau ah. Dasar tetangga gak tahu diri. Kamu pindah saja dari komplek kami. Gak mau ah. Mobil kan mobil saya. Saya beli juga pakai uang saya. Bukan dari kamu yang miskin. Parkir aja. Jangan halangin pintu rumah orang juga dong. Ya kamu kan tinggal bilang baik-baik. Kenapa harus marah-marah? Oh, udah dibilangin baik-baik. Tapi anda bikin orang pengen marah-marah. Dengar ya. Ini kan jalan umum komplek. Saya hanya parkir untuk bisnis rental mobil saya yang jumlahnya begitu sedikit. Apa salah saya? Ini tanah wakaf. Ini ya orang yang nggak tahu diri punya usaha rental ya, terus parkir sembarangan. Lu kalau punya usaha rental paling tidak lu harus punya lahan parkir sendiri. Jangan asal parkir di pinggir jalan, itu udah melanggar hukum ya. Dan lu lagi memfitnah seseorang, mengajak orang ya. Ya Allah, kok ada orang kayak gini gitu lah ya. Terus banyak yang bela juga pikirannya kemana gitu ya. Ya Allah, sadarkanlah mereka, beri hidayah mereka gitu ya, Bre. Ya lanjut, Bre. Wakaf. Ini dulunya tanah yang saya sumbangkan untuk jalan umum komplek. Kalau sumbang jalan ya harus ikhlas dong. Kalau pakai jalan ya harus ngotak dong. Nah. Cerewet amat sih. Gak usah marah-marah apa? Egois amat sih. Gak usah markirin apa? Ini kan saya usaha rental.
Mau taruh di mana mobil saya kalau bukan di sini? Nah, Emang tuh. orang gak boleh usaha? Usaha kok nyusahin orang. Nah tuh iya, usaha jangan nyusahin orang. Lu kalau punya usaha rental ya harus buka lahan sendiri, punya lahan sendiri untuk parkir. Di sini ada pengusaha rental, dia punya parkir sendiri gitu loh. Kok serasa begal? Nah, serasa begal banget. Nama rentalnya apa? Israel. Ah, Israel, ya. Awas ya kamu Faisal. Nanti kamu akan saya kontenin dan post di TikTok agar kamu dihujat sama seluruh netizen negeri Otni. Lalu saya akan menghasut warga komplek ini agar mengusir kamu. Nah itu. Halo Om Faisal. Halo Tono. Halo Om Faisal. Halo Dopi. Dopi. Om Faisal udah tahu belum? Kalau pemerintah Gantian. negeri Otni bakal mewajibkan penambahan etanol 10% dan BBM. Oh, kayaknya masih aman lah. Tapi kok tiba-tiba ada kebijakan seperti itu? Karena kualitas BUMN negeri Otni gak mampu bersaing dengan swasta. Dipo, kata-kata lu memang nyeplos. Tapi ya masuk akal. Tapi ya bener. Tapi ya takut komentar gue, lanjut deh. Sendiri gak kompeten, akhirnya merugikan kompetensi orang lain. Bener banget. Mental kepiting. Udah, jangan roasting ya, jangan roasting dulu. Kita ini baru mulai, jangan main roasting. Investigasi aja, ayo gas. Bah, Nah, tuh kan. nanti channel kita disomasi lagi nih. Tolong! Bagas nih. Tolong! Bagas dia. Nah, Ada apa sih Bang Bagas kok teriak-teriak? Itu. Bang? apa sih? Bang? Ini siapa sih Tono? Kalau kutumbuk dosa. Ada pembunuhan. Pembunuhan? Kawanku dibunuh oleh si lilin merah. Lilin merah? Sebenarnya aku berada di circle yang penuh dengan koruptor. Orang yang ku kenal pelan-pelan diburu oleh lilin merah. Sekarang dia mungkin akan memburuku. Oke. Berarti rumor itu ada benarnya ya? Ih, silit merah. Aku jadi takut nih Tono. Lilin merah, bukan silit merah. Tapi kalau ada lilin merah yang memburu koruptor, gue setuju aja. Aku juga takut. Bagas diam. Dia diam akhirnya. Dari ekspresi wajahnya, ini benar-benar serangan mendadak. Gimana sih kronologinya? Oh, saat itu aku dan Yayan sedang berdiri dan berbicara. Tapi tiba-tiba Yayan melihat ada lilin merah di belakang badanku. Tak lama kemudian, Yayan langsung diserang dan terkapar. Apakah kamu melihat pelakunya? Dia berpakaian seperti ninja. Wajahnya ditutupi oleh topeng. Dan hanya matanya saja yang kelihatan. Gerakannya juga sangat cepat. Lalu apakah dia tidak menyerangmu? Setelah dia menerkam Yayan, dia menatapku dengan pandangan yang menyeramkan. Aku saat itu sangat panik dan langsung lari terbirit-birit. Menarik. Om Faisal, apa kau mau terlibat dalam investigasi kasus ini? Om Faisal bantuin. Ini orang cerdas nih. Orang cerdas kalau dia ajak investigasi pasti seru banget. Soalnya Faisal juga jarang nongol beberapa episode ini. Tolong aku bang, aku gak mau mati bang. Bang, tolong aku bang, tolong aku bang. Bang. Bagas diam. Aku akan membantu kasus ini. Oke. Tapi ada yang harus diselesaikan terlebih Masalah dahulu. parkiran tadi. Tuh kan. Pagi yang cerah dan membahagiakan. Saatnya kau menyewakan mobil butut dan meraup untung. Parkir tank. Faisal! Kamu ada lihat pelaku menyerang korban? Ada bang, gerakannya cepat sekali bang. Set, langsung meninggal. Lalu apakah pelaku mencoba menyerangmu juga? Iya bang, setelah menembakkan Yayan, dia mencoba mengejarku. Terus kau bisa kabur? Ya, refleksku lumayan cepat juga. Oke. Lah itu enggak ya, dibuktikan sama Faisal. Digampar diam aja tuh. Ya tapi sebenarnya gua feeling bre, pelakunya adalah si Bagas ya. Aduh, Katanya refleks lumayan cepat. Ya. ya gak kayak gitu juga bang. Adrenalinku kan belum aktif. Adrenalin? Hormon adrenalin, disebut juga epinefrin, Nah. adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Menarik. Fungsinya adalah membantu tubuh merespons situasi stres atau bahaya. Menarik. Ketika adrenalin dilepaskan, ia akan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, meningkatkan aliran darah ke otot, serta meningkatkan respon refleks seseorang. Benar. Menarik. Pintar sekali kamu. Oh ya dong, gini-gini, aku ini lulusan biologi terbaik di kampusku, terutama di makul biokimia. Itu merupakan mata kuliah favoritku.
Dosenku namanya Pak Suroso. Beliau sering memujiku. Aku sangat Nah, kali ini adrenalinku sudah aktif dan aku bisa menangkis tampar. Makan tuh adrenalin. Jadi nggak semua, kadang refleks itu memang nggak semuanya bisa kita gimana ya, gerakan refleks itu ya namanya nggak semuanya itu bisa aman gitu loh, bisa melindungi kita. Kadang ya gerakan refleks bisa membuat bahaya diri kita, kadang juga ya bisa membuat aman ya bre ya. Oke, seperti itu, lanjut. Itu dia lilin merahnya ya. Ini akan menjadi petunjuk penting. Berhenti. Oke Pak Serif. Sedang apa kalian di sini? Sedang observasi kasus pembunuhan. Observasi pembunuhan? Siapa kau? Nama saya Faisal. Warga sipil gak ada wewenang buat ini. Ya, wewenang kami menggulingkan pemerintah yang korup, membubarkan parlemen yang gak berguna, dan memviralkan pejabat yang gak ngotak. Lengkap dah ya penjelasan si Faisal. Tapi bre, sebenarnya si Faisal ini gini-gini kan mata-mata dulunya ya. Jadi kan mata-mata pernah masuk di SMA gitu, balik lagi dari SMA fight back to school juga kan pernah dia. Gini-gini jadi ini mata-mata loh bre. Lah di penjara. Bukan, gara-gara gak bisa jaga muncung. Bagas, diam. Dah, kalian di sini dulu. Saya akan merapikan TKP. Hei kamu, ikut saya ke TKP. Gimana ini, Tono? Kita cari Hakim Bambang saja lah. Beliau mungkin bisa berikan solusi. Aku telepon Hakim Bambang dulu ya. Emang bisa? Halo Dipo, ada apa kau menelponku? Pak Hakim, pamannya Tono masuk penjara nih. Pamannya Tono? Yang suka ngisap gajah itu? Itu bapaknya Tono. Yang suka judol? Itu bapaknya Tono. Yang suka mabok? Itu bapaknya Tono. Oh, yang pernah terjerat pinjol di awal episode 1 TV ganti style gambar itu ya? Nah, bener. Pinjal ya, ya yang ganti style tapi banyak yang komen nggak mau. Oke. Anjir, subscriber lama pasti. Iya pasti Loh, lah. kenapa dia masuk penjara? Gala-gala muncungnya gak bisa dijaga sih. Ya udah, ntar tunggu di sidang aja. Jangan dong Pak Hakim. Dia mau bantu investigasi kasus silit merah. Lilin merah. Oh iya, maaf Dipo. Saya sekarang lagi sibuk. Tunggu di persidangan. Saya tahu siapa itu si lilin merah. OTW. Cepet banget ya. OTW langsung dia ada di depan mereka. Iya, OTW katanya. Siapa? Katakan siapa pelakunya. Bebasin aku dulu dong. Katakan dulu siapa pelakunya baru aku bukakan pintu. Bukakan pintu dulu dong baru aku kasih tahu. Hei, kalau aku bukakan pintu kau langsung kabur gimana? Hei, kalau aku kasih info kalau langsung kabur gimana? Ah, Dah. Ya, aku kasih tahu. Jadi siapa pelakunya? Aku kasih satu huruf dari namanya ya. Huruf S. Saipul. Bukan, Surip. bukan, Samsudin. bukan. Masa otaknya gak nyampe? Dah. Ya, aku kasih tahu. Jadi siapa pelakunya? Bagas. Apa? Bagai sebentar, katanya inisialnya S. Bagas kan inisialnya Iya. B. Yang bilang inisial siapa? Aku kan bilang satu huruf dari iya namanya. bener. Apa? Bagas! Telat banget lu kagetnya. Gue udah curiga Bagas. Apa yang membuatmu mencurigai Bagas pelakunya? Dari jasad korban yang ditemukan, rata-rata mulut korban berbusa dan matanya memutih. Ini indikasi efek dari neurotoksin. Artinya, ada seseorang yang sangat mengerti hal ini, melakukan tindakan pembunuhan. Sedangkan Bagas sendiri mengakui bahwa ia adalah lulusan biologi. Kemungkinan jurusan yang ia dalami adalah toksikologi. Toksikologi, oke. Asumsi yang lumayan masuk akal. Tapi kita perlu bukti yang lebih kuat. Gawat, Pak! Bagas dibunuh oleh lilin merah. Hah? Apa? Ayo kita ke TKP. Loh. Bebasin aku. Jangan sampai ada poci nih. Oh, enggak. Nah, sekali nasib anak muda ini. Loh. Baru perkara sudah berakhir tragis. Padahal dia bisa jadi saksi kunci di kasus ini. Kasian sekali ya, malah jadi korban lilin merah. Tapi setidaknya gak ada yang berisik lagi. Oh iya, betul juga. Nggak gitu. Tapi ada yang janggal. Memang beneran sampai segitunya. Emang beneran dia koit? Hah? Tuh. Sungguh ini adalah kasus yang membingungkan. Siapa pelakunya dan apa motifnya? Tapi kenapa lilinnya? Sepertinya maksud tersirat dari pelaku adalah dia ingin menjadi terang di tengah kegelapan negeri Otni. Oh. Salah. Oke. Kalau dia membunuh, bukannya sama saja dia menjadi gelap. Mungkin maksud pelaku adalah dia akan menjadi pemantik keributan. Salah. Terus yang benar? Memantikan pakai kola api. Benar juga. Bukan lilin. Jangan-jangan ini semacam ritual setelah membunuh orang. Salah lagi. Lah terus apa? Mungkin pelakunya suka gele bukan ke? Di podium. Enggak. Dipo udah kemana-mana lagi.
Aduh, Jipo gua cetak lu. Aduh. Semuanya tenang saja. Saya Sheriff Negeri Otni. Tak ada satupun penjahat yang bisa lolos dari pengejaran kami. Oke. Apalagi hanya penjahat kelas teri seperti ini. Kami akan... Alah, ngomong doang. Bandar Judo Negeri Otni aja gak ketangkap. Nangkap hacker Negeri Otni saja salah tangkap. Bagus balik tidur. Ini skaknya benar-benar wow gitu ya, Bre ya, dan wow gitu. Bingung gua, bingung mau ngomong apa gua. Aduh, maaf Bre, kembung. Oke, lanjut. Pejabat negeri Otni udah meninggal. Kepala desa meninggal. Banknya yang meninggal. Bagas meninggal. Semua Tinggal dia ya. dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan meninggal. Lah kok bisa? Akhirnya mereka semua mati. Dengan demikian, semua uang akan menjadi milikku Gak sepenuhnya. semudah itu, Ferguson. Setelah dana desa aku kuasai, aku akan menguasai jabatan kepala desa. Setelah itu, aku akan menjadi caleg dan menjadi pejabat negeri Otni. Tujuannya itu, ingin jadi pejabat yang korup ya, Bre ya, pejabat yang korup gitu ya. Ketawa Aku lagi. kaya. Aku tak perlu lagi capek-capek jadi LC untuk dapat LC. duit. Sebenarnya kepanjangan LC itu apa sih, Bre? Gue ini gaptek banget kalau masalah-masalah gitu, Bre. Apa? Wah, itu jalan lagi. Apakah kau adalah arwah pejabat negeri Otni? Kenapa kau bisa kembali? Bukannya kau sudah masuk neraka? Jangan-jangan kau adalah hantu kepala desa? Ampun, Pak. Utang Bapak sewa saya kemarin saya anggap lunas ya, Pak. Masih ada. Hantu kontraktor. Hantu Bagas. Oh, kalau hantu Bagas masa tidak takut? Cepet banget gerakannya, Bre. Tidak. Dia juga koit, Bre. Siapa sebenarnya pelakunya? Gue feeling gue Bagas. Tapi kok Bagas koit? Tapi jangan-jangan pura-pura Kalau koit sudah itu. begini, hanya tersisa satu orang yang patut dicurigai. Menurut laporan yang kudapatkan, terdapat seorang gadis yang menjadi akuntan yang bekerja di kantor desa negeri Otni dan sedang terlibat di dalam proyek mereka. Gadis ini juga banyak terlibat dalam proyek-proyek yang diinisiasi oleh pejabat negeri Otni. Berarti nyawanya sudah terancam dong. Kalau gitu, mari kita tamatkan saja riwayatnya. Enggak juga gitu. Jadi biar gak diancam lagi. Saya suka logika Dipo. Ngaur, tidak peduli penjahat apapun itu. Aduh, ngawur banget nih Tono dan Dipo. Apabila bersalah, tetap harus disidangkan dalam pengadilan negeri Otni. Kau koruptor, Pak. Oh, pancung tuh, pancung. Kalau dia paling benci sama koruptor, Pak Bambang. Sama, gua setuju ya. Setuju, pancung-pancung gitu ya. Baiklah, sekarang mari kita mengamankan si gadis akuntan itu. Pak, boleh kita bebaskan dulu Om Faisal? Beliau dulu kan mantan Intel. Hah? Kok gak kelihatan ya? Oh iya dong, Om Faisal kan pandai menyamar. Bukan, maksudku gak kelihatan di dalam penjara. Lah, kok hilang? Buset, dia kabur dari penjara. Apa? Cepat temukan dia. Emang iya? Menarik. Oh, Faisal udah di TKP nih. Jadi bisa-bisanya kena fitnah. Awalnya aku mencurigai Bagas yang melakukan semua ini. Namun Bagas malah ditemukan tak bernyawa. Jika Bagas bukan pelakunya, lantas siapa yang membuat skema begitu jenius ini? Semua korban ditemukan dalam keadaan mati yang tak wajar. Dan ada lilin merah di setiap TKP. Apakah ini hanya sebuah petunjuk atau alat pembunuhan ya? Tunjuk aja mungkin ya. Jika pelaku menggunakan racun, maka ia harus dapat memasukkan racun itu ke tubuh korban secara cepat dan tidak ketahuan. Lantas, alat apa yang digunakan untuk memasukkan racun tersebut? Jangan-jangan pasti lilin ini racunnya. Gawat, tanpa aku sadari aku sudah memberikan racun. Gitu. Aku harus cepat melaporkan temuan ini kepada... Rupanya kamu pelakunya. Tuh, malah dia yang kena kan. Oh, jadi ini alasannya. Kaulah si lilin merah. Bukan. Rupanya kalau si lilin merah yang meneror negeri Otni. Betul sekali, Pak. Loh, langsung aku. Emang dia beneran? Hah? Hakim, ternyata dialah si lilin merah yang kita cari-cari. Apa? Saya menemukan dia di TKP dan sedang menghabisi nyawa Wati si akuntan desa. Apa? Gak mungkin Om Faisal pelakunya. Iya, Om Faisal kan gak jahat. Cuma mulutnya aja yang kurang akhlak. Alah, mana kau tahu dia menyembunyikan kejahatan? Muka doang yang polos, hatinya jahat. Alah, tapi doang yang lebar, otaknya sempit. Tunggu. Ini kok main roasting-roastingan jadi-jadinya nih? Kok main roasting-roastingan nih? Lanjut dulu. Aduh. Kau kurang ajar kau ya. Sini aku tunggu kau. Jangan termakan omongannya.
Dia hanya mencoba memancing amarahmu. Jangan habiskan tenagamu untuk orang yang tak berguna. Oke. Semakin tua, kita harus semakin bijak. Tua-tua keladi, makin tua, Makin. makin gak tahu diri. Kena juga. Kurang ajar kamu, cepung sini aku tumpuk kau. Hei, kau bisa Pak Bambang sendiri. Tua-tua harus bisa menahan diri. Dia sendiri gak bisa nahan diri. Apalagi sama koruptor itu. sopan nggak? Mana ada bu terhadap orang tua? Kalau gak kompeten jangan bilang orang gak beradab dong. Nah. Ayo, sama-sama. Yang nahan. Kau akan ditahan di sini sampai kau masuk pengadilan negeri Otni. Oke. Sampai jumpa di persidangan negeri Otni. Ayo kita pergi. Oke. Lah ditinggal. Nice, dengan begini aku bisa dengan leluasa investigasi. Pocong gila muncul. Tapi lu berani sama ya? Lu berani sama Faisal lu? Emang lu berani sama Faisal, Cong? Halo Om, nampaknya Om kesepian ya. Sini biar ku temani. Ayo. Aduh. Diapain tuh Faisal? Hari yang sangat melelahkan. Tuh pocong laknat muncul lagi, bre. Sebenarnya aku tidak yakin Faisal adalah si lilin merah. Tetapi siapa dalang di balik semua Nah, ini? itu dia sendiri dia. Bagaimana sendiri kan. cara pelaku menghabisi korban-korbannya tanpa jejak yang jelas? Oke. Dan hanya meninggalkan lilin merah sebagai petunjuk. Sungguh tidak masuk akal. Bener banget. Apakah kasus ini akan ditutup karena minimnya bukti? Janganlah. Tapi bisa Atau jadi, apakah bre. akan menjadi misteri selamanya? Tidak bisa. Aku akan segera menghentikan teror ini. Aku bersumpah akan segera menemukan pelakunya dan mengadilinya. Emang bisa, Bang? Daripada aku overthinking, sebaiknya aku segera beristirahat untuk memulihkan tenagaku besok. Oke. Bawa apa nih? Aroma apa ini? Wow. Kok lilin merah ada di rumah Pak Bambang? Masa Pak Bambang jadi incaran juga, bre? Lilin merah? Kurang ajar. Berani-beraninya kau masuk rumahku dan menerorku. Tunjukkan dirimu. Aku tidak takut. Oke, fight. Bang. Hei, berhenti. Ayo kita buy one. Aku telepon kau Alim ya biar kau makan Wing Chun malam ini. Makan bincung malam ini. Wih, cepet banget dia. Ampun Bang, aku beneran gak tahu Bang. Main-main sama Faisal lu, Cong. Habis lu. Cepat, atau aku jadikan kau lem terbakar. Serius Bang, aku gak ada hubungan sama silit Silit merah. Lilin, Oh iya Bang, sorry Tipe. tapi kenapa kau tahu kasus belakang ini? Ya aku kan baca berita Bang. Lalu kenapa kamu menerorku? Aku kira abang orang jahat Bang. Jadi aku teror abang. Ampun Bang, abang orang baik Bang. Pocongnya. Tapi aku mungkin bisa memberikanmu sebuah informasi yang penting. Apa itu? Dulu penjara ini dipenuhi oleh koruptor-koruptor negeri Oke. Otni yang akan dieksekusi mati. Namun satu malam sebelum eksekusi, satu ruangan ini dipenuhi oleh gas beracun. Dan semua koruptor itu tewas seketika. Gas beracun. Apa gejala yang ditimbulkan sebelum korban salah? Sebelum koruptor keparat itu mati? Mereka semua mengalami halusinasi. Gitu. Halusinasi. Masuk akal. Pantas ekspresi para korban saat mati seperti sangat terkejut. Sekarang aku sudah paham. Yeay. Semua teka-teki dan kebingungan ini akhirnya terjawab. Yeay lagi. Yeay. Gamper lagi lu. Oke, sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Yeay. Loh, kok aku ditampar lagi? Salahku apa? Berisik, udah ninggal. Gay pula. Waduh, Pak Bambang di dalam bahaya. Aku tidak takut padamu. Jikalau aku hari ini mati, maka aku akan mati dan terhormat. Ya. Woi. Siram, bre. Bantuan datang. Bantuan datang. Oh, gitu. Tapi yang gue heran si Faisal kok mudah banget ya. Kok mudah banget dia keluar masuk penjara. Itu pocong ya. Itu pocong, bre. Gue sampai bahas topik yang lain lagi. Itu pocong udah ampun DJ sama Faisal. Pokoknya macam-macam ya. Langsung aja kita ke part selanjutnya, bre. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di part selanjutnya. Seperti biasa sebelum nonton kita like dulu ya. Like. Dan langsung aja kita play. Lilin merah 48. Ternyata dialah si lilin merah. Siapa? Apakah ini episode terakhir, bre? Faisal? Pak Hakim gak apa-apa. Mana si lilin merah?
Dia tadi ada di sini. Sudah tidak ada, Pak. Hah? Kabur kemana dia? Kabur dari pikiranmu. Oh, gitu. Pikiranku? Sekarang aku sudah mengerti bagaimana pelaku membunuh korban-korbannya. Tampaknya si lilin merah bukanlah orang, melainkan memang lilin itu sendiri pembunuhnya. Hah? Lilin itu mengandung racun ketika dibakar pada awal-awalnya. Gasnya bersifat toksik dan akan menyerang saraf korban, mengakibatkan korban berhalusinasi dan meninggal secara perlahan-lahan. Oke. Bayangkan yang kau lihat sebenarnya hanya pikiranmu, dan kau akan mati perlahan-lahan karena kehilangan nafas. Setelah lilin itu terbakar sepertiganya, gas beracun itu sudah sirna, sehingga orang-orang yang berkumpul di TKP tidak mengalami keracunan. Oh, gitu. Namun bagi korban, semua itu terlambat. Pantas saja aku merasa aroma yang sangat aneh sebelum aku berhalusinasi. Ketika korban mulai berhalusinasi, racun pelan-pelan masuk ke dalam otak dan memutuskan saraf-saraf otak. Sebenarnya cara untuk menghilangkan efek ini sangatlah mudah, yakni membangunkan korban sebelum racun menyebar ke otak sepenuhnya. Oh, jadi itu sebabnya kamu menyiramku dengan air bersih ya? Tunggu. Gua tahan. Ini yakin air bersih ya? Ini yakin air bersih? Air bersih? Itu tadi kau pakai air bersih kan? Enggak. Ini air comberan yang dibeli tawas. Aku rasa pelakunya mungkin masih tak jauh dari sini. Ayo kita kejar. Oke, dikejar. Siapa pelakunya? Belum kelar-kelar ya kasus silet merah. Lilin bego. Oh iya mati, Pak. Silet Masa merah. si Om Faisal pelakunya? Gak mungkin. Om Faisal itu mungkin keluar untuk investigasi. Hebat juga ya dia bisa kabur dari penjara. Punya bakat koruptor tuh, gak pernah ketangkap atau kabur kalau ketangkap. Astaga, sejak kapan kau mulai terjun ke dunia sarkas? Tapi dengan adanya si lilin merah, apakah bisa bikin koruptor negeri ini takut gak sih? Tidak bisa, Dipo. Kenapa gak bisa? Kan orang jadi gak berani korup karena silin merah. Karena koruptor itu tidak takut mati, tapi takut jadi miskin. Kadang yang diomongin si Tono ini ya halus ya, tapi pas ngomong pedis banget dan nusuk banget. Itu memang benar banget, Bre. Meskipun hukuman mati untuk koruptor sudah diterapkan di negeri ini, Oke. dan Hakim Bambang telah memancung banyak sekali pejabat korup, namun kejahatan ini tak mungkin usai. nggak mungkin. Mereka yang diangkat dan disumpahkan di atas kitab suci, ujungnya mengkhianatinya demi Benar harta. banget. Harga Udah amat bener baru berakhir, Bre. dimiskinkan. Mereka paling takut kehilangan harta. Bagi mereka, harta lebih penting dari nyawa. Nah, Yang kita butuhkan adalah undang-undang negeri Otni tentang perampasan aset. Bener banget. Tapi ini kemungkinan hanyalah angan-angan. Karena pembuat undang-undang negeri Otni, koruptor itu sendiri. ngeri banget, Bre. Apakah itu bisa terjadi? Kayaknya susah banget di negeri ini, Bre. Lilin merah mungkin adalah sebuah gerakan kecil untuk menghabisi korupsi di negeri Otni. Oke. Namun gerakan separatis semacam ini tidak berguna kalau dari penguasa sendiri tidak mau memperbaiki Bener diri. banget. Gak ngerti lah. Apakah korupsi sudah menjadi budaya atau sengaja dibudidaya? Dua-duanya kalau menurut gua. Mana dia? Itu dia. Ayo kita kejar. Hap, Hup, Nggak kena, Bre. Lincah banget. hup. wah gesit sekali dia. Siapa Licin dia? sekali seperti Harun Ma. Dia kabur lagi. Wah, Cepet banget, Bre. Tapi aku penasaran juga sih siapa silin merah itu. Wow, apakah kamu mulai mengidolakannya? Iya, aku rasa perjuangannya menghabisi koruptor sangat menantang. Sangat menantang. Wow, kalau kau bertemu dengannya apa yang akan kau lakukan? Aku akan menjabat tangannya dan menyebut dia tampan dan pemberani. Wow, sangat gay, bapak kau lagi. Cepat tangkap dia. jangan sampai dia kabur. Wow, Wow, itu ultimate si coba saya itu tangga maut ya, Bre ya. Ha. pasti sakit sekali. Akhirnya tumbang juga. Lari gitu aja udah capek. Makanya jangan asing main palu doang, olahraga dong. Faisal diam. Faisal diam. Hei, siapa ini? Dialah si lilin merah. Apa? Siapa? Hei Thomas, bukankah katamu jika kau bertemu dengannya, kau akan menjabat tangannya dan menyebut dia tampan dan pemberani? Miguel diam. Gay, bapak kau gay. Siapa sih? Mari kita cabut topeng pelaku Oh, dengan pelan-pelan dan topeng. dramatis. Sehingga rasa penasaran kita selama ini akan terjawab. Misteri Cepatlah, lilin merah ini buka. akan terpecahkan juga sekarang. Aku sudah tak sabar lagi untuk... Pak polisi itu Apa? bersama Par N. Sesuai dengan dugaanku, memang dialah pelakunya. Astaga, jadi selama ini kita ketipu. Luar biasa aktingnya. Bahasa mengatakan, diam-diam menghujatkan. Diam-diam menghanyutkan. Menghanyutkan. Bagas? Hah? Tunggu. Lah kok Bagas, Bre? Setahu gue kan dia udah koit. Berarti dia memalsukan kematiannya. Aduh, perkiraan kita salah semuanya. Bagas pelakunya. Jadi ini si lilin merah. Tak disangka ya.
Muka culun kayak ikan sapu-sapu gini rupanya pembunuh berantai. Tapi bukannya dia udah meninggal ya? Kenapa dia bisa hidup lagi? Nah itu dia. Kayak Nova, bisa libom. Tak disangka ya, muka culun kayak Hello Panda gini rupanya pembunuh berantai. Orang Sudah, yang merasakan sudah. kematiannya. Tapi bagaimana caranya? Aku jelas melihat jasadnya. Dia menggunakan racunnya sendiri. Namun sebelum itu, dia telah meminum penawar. Tak disangka ya muka culun kayak tumbler giveaway gini rupanya. Bisa diam gak? Dari tadi roasting mulu nih Pak Serip nih. Aduh. Ayo kita pergi. Udah. Aduh, ketemu si Poci nih. Ketemu si Poci nggak nih? Oh, jadi kamu ini si lilin merah. Aduh. Mau diapain dia? Asuh, rupanya muka cupu. Ah, ini si santapanku. Ah, Habis nggak lu? ah. Habis nggak lu? Tapi kelihatannya dia berani beli. Rasain nggak tuh? Pocong 2 kali apes. Yang pertama sama si Faisal dan yang kedua sama si Bagas, bre. Ini masuk ke persidangannya, bre. Ikan pelaku dalam ruang pengadilan negeri Otni. Wahai saudara Bagas, selamat datang di pengadilan negeri Otni. Nah, nih. Apa kabar saudara? Diam aja dia, bre. Bagas, apa yang telah kau alami belakangan ini? Bagas, engkau terbukti sebagai dalang dari pembunuhan berantai. Apa pembelaanmu? Nggak ada, bre. Dia diam aja, bre. Jika Bingung kau kalau tak dia- memberi keterangan apapun, maka engkau dapat dianggap tidak kooperatif dan akan dijatuhi hukumannya sangat berat. Diam aja dia. Lancang, saudara Langsung aja dia. Pak Bambang dibikin gitu. Bagas. Apakah engkau mencoba menguji kesabaranku? Jika kau ingin menantang pengadilan negeri Otni, maka baiklah. Pengawal, keluarkan gilotin. Dibawakan, bre. Dia nggak takut, Saudara bre. Bagas, engkau terbukti merencanakan serangkaian pembunuhan berantai, membunuh dengan keji, dan mengeksekusi pelaku kejahatan tanpa melalui proses pengadilan negeri Otni. Ya, Engkau ya. mempermainkan hukum negeri Otni dengan hukum rimba, memalsukan kematian sendiri, dan bahkan berani-beraninya meneror penegak hukum. Oke. Atas semua tindak kejahatan yang kau lakukan, maka dengan ini pengadilan negeri Otni menjatuhi engkau Langsung. hukuman mati. Tapi si Bagas nggak takut sama sekali, bre. Jangan-jangan ada lagi anggota lilin merah yang lainnya ya? Pengawal, pasung Bagas dalam gilotin. Nggak takut dia, bre. Saudara Bagas, demikianlah pengadilan di dunia hanyalah bersifat sementara. Sesungguhnya semua perbuatan dan alasanmu akan benar-benar diadili di alam akhirat yang kekal. Oke. Pengawal, naikkan pisau gilotin. Pancong! Berbicaralah wahai my little candle. Bagaimana kau bisa tahu panggilan itu? Tunggu! Faisal ada aja saja. Apakah kau merindukan panggilan tersebut? Tidak, aku tidak merindukannya, Little Candle. Little Apa Candle. maksudmu, Faisal? Si lilin kecil. Panggilan kesayangan Bagas. Dari ibunya. Oh, Aku sudah mendapatkan informasi tentang dirimu. Engkau memang, dibesarkan oleh ibumu yang single parent. memang ini Faisal informan keren, bre. Ya mantan mata-mata juga dia nih. Kalian dulu keluarga miskin dan tinggal di desa yang tidak terjangkau listrik. Oke. Setiap malam, ibumu menyalakan sebuah lilin kecil untuk menerangi rumah. Dan oleh sebab itulah, ibumu sering memanggilmu Little Candle. Karena engkau Candle. bagaikan lilin yang menyinari hatinya. Diam, diam. Aku tak mau lagi mengingatnya. Namun semua berubah ketika ibumu sakit. Fasilitas kesehatan di desa yang minim. Akses jalan yang buruk. Dan terpuruknya ekonomi. Aduh. Akhirnya ibumu meninggal karena sakit. Diam, diam. Engkau menjadi sangat dendam dengan desa negeri Otni. Engkau membenci para pejabat-pejabat itu. Amarah yang kau pendam menjadi dendam yang membara. Oke. Engkau belajar mati-matian, berjuang seorang diri, dan ingin membalas dendam. Engkau ingin menghabisi mereka semua karena Karena pejabat-pejabat itulah yang membunuh kami. Aduh. Membunuh secara perlahan tanpa kita sadari pejabat-pejabat yang ada di Otni ini ya. Ya koruptor ditinggi-tinggiin, fasilitasnya nggak bener juga sih. Ketika ibuku meninggal, aku mengira ini semata karena takdir. Namun aku baru sadar bahwa dana kesehatan dan pembangunan desa rupanya dikorupsi oleh pejabat-pejabat najis yang tak dapat ditahirkan itu. Mereka lah yang membuat kehidupan kami begitu menderita. Momentum. Sejak itu,
Aku bersumpah aku akan menghabisi semua pejabat korup. Ketika hukum negeri Oni sudah tak lagi mempan, maka api dari lilin yang kecil pun akan membara dan membakar mereka. Terkadang hukum negeri Otni itu lebih menguntungkan para koruptor, bre ya. Dan sebab itu, aku memulai lilin merah untuk melenyapkan para penjahat-penjahat itu. Wahai Bagas, sekarang aku sudah tahu alasan dibalik semua perbuatanmu itu. Namun ketahuilah, hukum negeri Oni tidak membiarkan kesewenangan dan bertindak. Sampai detik ini, aku masih berdiri teguh untuk menegakkan hukum dan menghabisi semua penjahat negeri Otni. Kekuatanmu sendiri tidak cukup, Hakim Bambang. Negeri ini sudah sangat parah. Engkau seharusnya berterima kasih padaku karena aku telah membantu menegakkan hukum negeri Otni. Tidak, hukum tidak ditegakkan dengan barbar, namun ditegakkan dengan objektivitas, bukti, dan pertimbangan yang matang. Omong kosong. Selama aku masih hidup, aku akan memburu semua koruptor-koruptor yang tersisa. Aku ragu bahwa hari ini engkau masih dapat hidup dan melanjutkan ambisimu. Meskipun aku mati, lilin merah akan hidup abadi dan meneruskan misiku ini. Pengawal pancong, nyanyi tak aku kau bisa. Bagas diam. Wow, ternyata semua hanya ilusi, bre. Ternyata dia udah lolos. Apa? Loh, kok kita kembali ke sini? Wah, kena genjutsu nih. Kita sebenarnya masih kena efek dari racun lilin itu. Jadi dari tadi kita hanya di sini dan berhalusinasi. Loh, Pak, polisinya kemana? Orang itu adalah penjahat kelas kakap dan seorang ahli toksik. Ayo kita kejar dan tangkap dia. Coto mate. Tunggu. Biarkan saja. Biarkan lilin kecil itu menjadi sebuah misteri. Selamanya. Kasus ditutup. Aduh, ditutup ya, bre ya. Setelah itu, lilin merah tak pernah lagi muncul. Entah apakah dia bersembunyi atau merencanakan sesuatu mungkin ya, dan akan kembali lagi, atau apakah dia akan menjadi legenda hidup negeri Otni selamanya. Tamat. Nah, bre ya, itulah tadi ya kita mereaction Misteri Lilin Merah, dan memang agak sad ya, bre ya. Apapun segalanya kalau bernyangkut paut dengan ibu, kadang seorang anak yang begitu sayang sama ibunya akan melakukan segala cara untuk membalas ya, bre ya. Menyangkut paut orang tua, ayah ibu yang membesarkan, tiba nggak punya salah terus kayak gitu nasibnya ya. Semuanya pasti akan melakukan hal yang sama, bisa aja ya, bre ya. Tapi itulah hidup, bre ya. Di dunia ini nggak ada yang adil kok, bre. Bener, bre, di dunia ini nggak ada yang adil, karena keadilan itu hanya ada di akhirat nanti. Keadilan di dunia itu cuma sementara, bersifat sementara, dan yang paling memang kekal ya nanti di akhirat kita akan dapat apapun yang akan kita lakukan. Jadi sebagai manusia yang penuh dosa kayak gini ya, bre ya, takut juga sih sebenarnya ya. Jadi memang ini penuh hikmah ya. Kita lihat aja nanti kayak apa negeri ini ya. Aduh, sempet ya, bre, kalau kayak gini endingnya juga sad ending nih, bre ya, bukan seneng ending, sad ending nih, bre ya. Oke, bre ya, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya di kurang panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap ya, bre ya.